Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Landasan Pelaksanaan Hukuman Cambuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukuman cambuk. Hukuman dalam hukum syariat Islam disebut al-uqubah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Lafaz ukubah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal ini. Abdul Qadir Audah mendefinisikan bahwa hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak. Cambuk dalam KBBI adalah alat untuk melecut binatang, kuda, kerbau, dan sebagainya, berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikat pada sebuah tangkai. Dalam kamus Al-Mujid dijelaskan, as-saud atau cambuk adalah apa-apa yang digunakan untuk mencambuk, baik yang terbuat dari kulit yang dipintal, diikat, atau sejenisnya. Dinamakan demikian karena mencampur darah dengan daging. Tujuan penerapan hukuman cambuk dalam syariat Islam. Memahami tidak akan lengkap bila kita tidak mengetahui hukuman-hukumannya. Melalui hukumannya lah aturan yang berasal dari nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan. Dalam Islam ada dua macam hukuman taklifi dan hukuman wadihi. Hukuman taklifi adalah hukuman yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan atau meninggalkan suatu kegiatan atau pekerjaan. Contohnya seperti hukuman yang menyangkut perintah seperti sholat, membayar zakat, dan lain-lain. Sedangkan hukum wadi adalah hukum yang menyangkut sebab terjadinya sesuatu, syarat, dan penghalang. Sebagaimana contohnya hukum waris dalam syariat Islam, penetapan dan implementasi hukuman baik hukuman cambuk atau yang lainnya mempunyai beberapa maksud dan tujuan, yaitu yang pertama itu pencegahan. Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah. Sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Menurut Ibnu Hamman dan Fathul Qadir, bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan atau menjerakan setelah terjadinya perbuatan. Yang kedua itu ada perbaikan dan pendidikan. Tujuan yang kedua dari perjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadikan orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah, serta dengan harapan mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Selanjutnya ada kemaslahatan masyarakat. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hambanya. Oleh karena itu, sepantasnya lah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya. Menurut Andi Hamzah dan Simang Lipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan hukuman dapat dihimpun dalam 4 bagian, yakni pembalasan. Seorang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain. Selanjutnya penghapusan dosa. Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah. Selanjutnya itu menjerakan. Selanjutnya memperbaiki si pelaku tidak kriminal atau rehabilitas. Maksud dari rehabilitas ini, hukuman ini diterapkan sebagai hukuman untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun agar tidak mengulangi kejahatannya.
Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana, sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya, hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketenteraman masyarakat yang mengkehendaki. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Haikal Maulana. Kepada Haikal Maulana kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat pelaksanaan hukuman secara umum. Dalam pelaksanaan hukuman dalam syariat Islam, secara umum ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar tujuan diterapkannya hukuman bisa tercapai. Adapun syarat-syarat pelaksanaan hukuman tersebut yaitu, yang pertama itu hukuman harus ada dasarnya dari syarak, yaitu hukum dianggap mempunyai dasar syariah apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syarak seperti Al-Quran, As-Sunnah, ijma' atau undang-undang yang diterapkan oleh lembaga yang berwenang atau ulil amri. Seperti dalam hukuman ta'zir, dalam hal hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri, maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syarak. Apabila bertentangan, maka ketentuan hukum tersebut menjadi batal. Yang kedua itu hukuman harus bersifat pribadi atau perorangan. Maksud bersifat pribadi atau perorangan ini mengandung arti bahawa hukuman itu harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindakan pidana dan tidak mengenai orang yang tidak bersalah. Baik, selanjutnya hukuman yang harus bersifat universal dan berlaku untuk umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik itu pangkat, jabatan, status atau kedudukannya. Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan hukum had atau qisas, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syarak. Selanjutnya itu konsep hukum cambuk dalam syariat Islam. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk, iaitu yang pertama, al-jalid atau orang mencambuk. Dalam hal ini, orang yang berwenang atau diberi kewenangan oleh seorang sultan atau khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja, bukan yang terlalu kuat atau sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut atau orang diberikan kewenangan cambuk tersebut harus mempunyai pengetahuan tentang seluk-beluk hukum cambuk. Baik, selanjutnya yang kedua itu as-saud atau cambuk. Seperti halnya syarat orang yang mencambuk. Cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur, atau tidak terlalu pendek atau sebaliknya, atau terlalu panjang dengan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakiti orang yang dicambuk. Selanjutnya yang ketiga yaitu al-majlud atau orang yang dicambuk atau terpidana. Bisa dikarenakan terkena had ataupun terkena ta'zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama, iaitu dicambuk. Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahawa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan had khamar meskipun dalam keadaan sakit, berbeza dengan had. Ketika seseorang mendapatkan hukuman ta'zir, maka tidak boleh dilaksanakan sampai seseorang itu sehat. Selanjutnya yang keempat yaitu sifat al-jid atau sifat hukuman cambuk. Ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukum cambuk. Di antaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir itu al-makan, iqamat al-jil atau tempat hukuman jil dilaksanakan. Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk biasa dilaksanakan di mana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan hukum had. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan melanjutkan materi, yaitu ketetapan hukum cambuk dan implementasi dalam syariat. Yang pertama yaitu hukum cambuk bagi penzina ghairu muhsan dan qadhaf. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah,
dan ahli tafsir lainnya bahwa yang dimaksud penzina dalam ayat ini adalah penzina ghairu muhsan atau belum menikah. Sedangkan untuk penzina muhsan, hukumannya adalah had rajam selain hukuman cambuk 100 kali. Bagi penzina ghairu muhsan juga dihukumi dengan pengasingan selama 1 tahun. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Menurut Hanafi, hukuman pengasingan bukan merupakan hukuman had bagi penzina, tetapi ia hukuman tambahan yang merupakan wewenang seorang imam, khalifah atau penguasa, yang bila dikehendaki maka akan ditambah dengan pengasingan. Bila tidak dikehendaki maka juga tidak ada tambahan hukuman pengasingan. Sedangkan jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hukuman pengasingan termasuk hukuman had bagi penzina. Yang kedua yaitu hukum cambuk bagi peminum khamar. Meskipun hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak terdapat dalam Al-Quran, semua ulama fikih sepakat bahwa meminum minuman keras merupakan jarimah yang hukumannya adalah had. Alasan penetapannya tidak terlepas dari konsekuensi pengharumannya dalam nas. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Khifayatul Ahyar terkait alasan bahwa hukuman had bagi peminum minuman keras wajib dilaksanakan karena meminum minuman keras merupakan dosa besar, yaitu penyebab hilangnya akal. Maka ketentuan tersebut telah menjadi suatu kemadaratan yang berlaku di seluruh kepercayaan. Dalam Islam, peminum minuman keras dapat dikategorikan fasik karena menghilangkan akal, karena menjaga akal termasuk asasiyah yang Imam Malik beliau mendengar bahwa Rasulullah berkata akan menjadi sebagian kaum dari umatku menghalalkan berjudi dan meminum minuman keras, taruhan dan lainnya. Yang ketiga yaitu hukuman cambuk ta'zir. Menurut bahasa, ta'zir adalah berasal dari kata azzaro yang merupakan 2 makna. Yang pertama, menolak dan mencegah karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Yang kedua, berarti mendidik, karena ta'dzir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Ta'dzir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syarak atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Dasar hukum ta'dzir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan karena sifatnya yang mendidik. Maka bisa dikenakan pada anak kecil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.